Shalom, perkenalkan nama saya Anita Magi, saya dari Prodi PAK, kelas B semester 1. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang periodisasi sejarah gereja umum. Periodisasi sejarah gereja umum dibagi dalam 3 bagian. Bagian yang pertama, sejarah gereja kuno. Sejarah gereja kuno dimulai pada tahun 30 Masehi hingga 590 Masehi. Sejarah gereja kuno dibagi menjadi 2 tahap. Tahap yang pertama tahun 30 Masehi sampai 312 Masehi. Tahap ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Bentuk organisasi yang berupa presbiteros, episkopal, diaknos. Yang kedua, adanya filsafat dan pengenayaan gereja. Tahap kedua tahun 313 Masehi sampai 590 Masehi, di mana tahap ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Konstantinus Agung menjadi pembebasan gereja. 2. Adanya Konsili Nicea. 3. Berdirinya biara-biara dan pecahnya gereja barat dan timur. Pembagian yang kedua yaitu sejarah gereja abad pertengahan. Sejarah gereja abad pertengahan dimulai pada tahun 590 Masehi sampai 1992 Masehi. Sejarah gereja abad pertengahan memiliki 3 tahap. Tahap yang pertama tahun 590 Masehi sampai 910 Masehi, di mana tahap ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Gereja Barat atau Gereja Roma Katolik yang dipimpin oleh uskup. 2. Gereja Timur mempunyai peranan memikirkan hal rohani saja. Tahap kedua tahun 910 Masehi sampai 1300 Masehi. Tahap ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Adanya pembaruan disiplin Prancis. 2. Teologinya hampir semua mengikuti Katolik. 3. Adanya perkembangan pengetahuan dan adanya perang salib. Tahap ketiga tahun 1300 Masehi sampai 1492 Masehi. Tahap ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Adanya perpecahan di GKR dan hidup gereja merosot. 2. Adanya usaha mereformasi gereja atau gerakan reformasi. Pembagian yang ketiga, sejarah gereja zaman baru. Sejarah gereja zaman baru dimulai pada tahun 1492 Masehi sampai 1516 Masehi. Sejarah gereja zaman baru memiliki 3 tahap. Tahap yang pertama tahun 1521 Masehi, di mana Martin Luther diadili di pengadilan tinggi Jerman. Tahap yang kedua tahun 1925 Masehi dan pertemuan tingkat tinggi Jerman. Tujuan mempersatukan kembali gereja-gereja Kristen menjadi GKR. Sejarah gereja zaman baru memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. GKR berusaha mengembalikan orang Protestan ke Katolik. 2. GKR memperbaiki kelemahan yang ada di dalam gereja, khususnya doktrin. Kemudian gerakan Katolik memperlebar sayapnya ke negara baru. Sekian dan terima kasih.